Selamat siang, perkenalkan nama saya Gustin Suwaru dari kelas 12 MIPA 2 akan menceritakan kembali sinopsis novel sejarah yang berjudul Rumah Kaca yang dikaryakan oleh Pramudi Ananta Toer. Jacques Pengamanan adalah seseorang anak bangsa berpendidikan Eropa asal Makassar yang bekerja pada pemerintahan kolonial. Kisah hidupnya berawal dari dirinya sebagai yatim piatu yang kemudian diangkat anak oleh Tuan de Cagny, seorang apoteker kebangsaan Prancis. Dia sempat mengecap pendidikan Eropa sebelum akhirnya kembali ke Hindia dan bekerja sebagai polisi negeri. Dia berpendapat dengan menjadi seorang polisi dapat menumpas kejahatan, sampai pada akhirnya ia berhasil menumpas gerombolan Si Pitung. Saat mempelajari kasus Si Pitung, Pengamanan tersadar bahwa yang dilakukan Si Pitung dan gerombolannya adalah akibat dari ketidakadilan yang diperbuat pemerintah kolonial masa itu. Tetapi Pengamanan terbuai akan promosi jabatan dan kenaikan penghasilan setelah dia berhasil menumpas Si Pitung dan gerombolannya. Promosi Pengamanan sebagai komisaris besar polisi membuatnya ditugasi pekerjaan baru untuk mengawasi mulai bangkitnya kebangkitan nasional di Hindia. Kebangkitan nasional ini diawali oleh Raden Mas Mingke yang mendirikan Syarikat Dagang Islam dan sebagai perintis surat kabar di Medan. Karena sikap Mingke yang kritis terhadap pemerintah kolonial dalam tulisan-tulisannya di Medan, menyebabkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu cenderung menganggapnya sebagai ancaman, dan tugas pertama Pengamanan sebagai komisaris besar membuat laporan penelitian tentang hasil tulisan-tulisan Mingke yang membuat rekomendasi tindakan yang semestinya diambil terhadap Mingke. Nampaknya kepala polisi yang memberikan tugas ini senang atas penelitiannya. Nah, dari situlah Pengamanan diminta melakukan rekomendasi yang ditulis Pengamanan sendiri, dan setelah mencoba banyak 3 kali usaha tersebut gagal. Setelah ketiga usaha gagal dilakukan, Pengamanan untuk diminta meneliti suatu pemerintahan kebangkitan nasional di kawasan sekitar Asia di gedung Kargil. Kebangkitan nasional ini dibandingkan dengan kebangkitan nasional di Hindia. Setelah puas dengan hasil penelitian, Pengamanan yang menguras waktu dan tenaga, dia kemudian ditugaskan untuk mengasingkan Mingke ke Maluku. Dengan Mingke, promosi pangkat yang dijalankan untuk ia dipindahkan ke Algemene, sekretaris di Bulletin George sebagai penasihat ahli Gubernur Jenderal Hindia, ditempatkan di bekas tempat tinggal Mingke. Hal ini membuat istri dan anak-anak Mingke disingkirkan dari rumah. Bekas tempat tinggal Mingke adalah di kawasan istana. Setelah Pengamanan dan keluarganya pindah, istri dan seorang pesuruh keluarga Mingke saat mendatangi rumah itu sebanyak 2 kali. Pengamanan diperkenalkan ke tempat kerjanya yang baru. Di tempat kerjanya yang baru itu, semua kegiatan organisasi politik dan semua terbitan surat kabar di Hindia. Tugas berikut adalah terhadap Indische Partiji. Kelompok ini mengkritik pemerintah kolonial dan membuat chef atau atasan dan Pengamanan yang tersinggung dan memaksa Pengamanan untuk menyarankan kepada gubernur. Tugas selanjutnya adalah membuat lumpuh Syarikat Dagang Islam, hasil pikiran Mingke yang telah berganti nama menjadi Syarikat Islam.
Hal ini dilakukan dengan mengadu domba penduduk pribumi dengan perdagangan Tionghoa di daerah Jawa. Penduduk pribumi yang menjadi pelaku kerusuhan dikelompokkan menjadi anggota syarikat Islam dan bukan anggota syarikat Islam. Kelompok anggota syarikat Islam kemudian ditonjolkan ke dalam dunia berita sehingga dunia internasional tidak menaruh simpati terhadap syarikat Islam, karena sebelumnya dunia internasional tidak menaruh simpati terhadap syarikat Islam. Karena sebelumnya dunia internasional mulai memperhitungkan kekuatan syarikat Islam di India. Setelah lumpuhnya syarikat Islam dan Indisme partit, banyak organisasi-organisasi kedaerahan yang terbentuk seperti Jong Jaya, Jong Sumatrene, Bon Rukun Minahasa, dan lain-lainnya. Kerjaan pengamanan makin menjadi-jadi saat ditambah lagi dengan anak buah Minke yang bernama Marco dan Siti Soendari. Karena tekanan pekerjaan dan pengamanan mulai menghibur diri dengan minum-minuman keras. Hal ini membuat Pulte pengamanan istri Jacques pengamanan bersama anak-anaknya akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan pengamanan dan kembali ke tanah kelahirannya di Prancis. Pengamanan menjadi semakin tidak terkendali dan menggunakan segala cara untuk mempertahankan kedudukannya. Karena saran dari pengamanan kepada Gubernur Jenderal Marco dan Siti Soedari, akhirnya dipaksa untuk mengasingkan diri ke Nederland. Setelah 5 tahun Minke di Maluku, akhirnya ia bebas dari pengasingan. Ia kembali ke Jawa untuk melanjutkan perjuangannya. Kota pertama yang disinggahi oleh Surabaya, dengan ditemani pengamanan Minke berkeliling di Surabaya dan sekitarnya untuk mereka ulang kejadian-kejadian yang pernah dilalui dan ditulis oleh Minke. Sendiri menganggap Minke sebagai gurunya. Setelah membaca tulisan-tulisan Minke dalam Nyi Ontoso, Bumi Manusia Anak Semua Bangsa, jejak langkah dan tulisan-tulisan Minke lainnya. Namun karena pengamanan mengabdi kepada pemerintah kolonial dan juga karena dia mencintai jabatannya, dia akhirnya bertugas untuk melumpuhkan segala aktivitas Minke. Dengan ini, pengamanan menyarankan Gubernur Jenderal untuk membuat kebijakan tentang penyitaan seluruh aset Minke dan menyebarkan rumor bahwa Minke mempunyai hutang kepada bank, sehingga setiap orang yang berhubungan dengan Minke patut dicurigai dan akan diselidiki oleh pihak kepolisian. Oleh karena itu, semua orang termasuk kerabat dan teman-teman Minke sendiri tidak berani menjalin hubungan kembali dengan Minke. Setelah berkeliling di Jawa, sampailah dia di Batavia. Minke jatuh sakit. Salah satu alasannya adalah karena tekanan batin akibat semua orang tidak berani berurusan dengannya. Minke dirawat oleh Gusnawan dan kemudian meninggal dunia. Pengamanan pergi mengunjungi makam bersama dengan istri dan anak-anaknya. Tugas pengamanan yang tidak habis-habisnya dalam menekan organisasi pribumi sampai sebelum akhirnya hidup dia bertemu dengan Ibu Minke, Madame Sanikem Lebeuket. Pengamanan meminta maaf yang sebesar-besarnya dalam suratnya. Dia mengaku akan menerima apapun hukuman yang akan dijatuhkan Madame. Hukum yang pantas membayar seluruh perbuatannya terhadap Minke selama ini. Bersama surat itu pula, pengamanan menyerahkan kembali hasil tulisan Minke dan hasil tulisan sendiri yang dia
beri judul Rumah Kaca. Sekian cerita sinopsis novel sejarah. Saya akhiri, selamat siang.